di dalam menentukan resiko ya, kemarin kan sudah kita bahas ya, lotnya bagaimana, modalnya bagaimana, targetnya bagaimana, kira-kira seperti itu ya. Kemudian termasuk resiko-resikonya. Nah, di dalam Ya. menentukan manajemen risiko atau cara kita melakukan risk management itu ada beberapa cara. Yang pertama, cara yang biasa dipakai ya, mungkin sudah tidak asing lagi, ada SL, ada TP. Ya. Ini yang biasa dipakai ya, secara umum bisa Mm. biasa dipakai. Jadi kita nanti membatasi semua transaksi kita atau bahkan sebelum kita melakukan transaksi pun sudah harus kita pertimbangkan, sudah harus kita hitung nanti saya kalau entry di situ di mana kira-kira resikonya. Mm. Biar nanti apa? Biar terlindungi modal besar kita. Saya mengawali dengan SL dulu atau stop loss ya. Stop loss atau cut loss sama saja ya. Kalau cut loss kan bisa Ya. di manual, kalau stop loss bisa di setting ya. Berapa jaraknya tentu sebenarnya itu relatif bergantung pada masing-masing. Karena tingkat kecemasan si A, si B, trader satu, trader yang lain tentu berbeda. Sehingga tidak ada yang pasti di sana. Namun ada ukuran yang kira-kira kita tidak terlalu sulit dan masih cukup apa ya realistis dalam kita menentukan. Kalau kita menggunakan XAU, kita bisa menggunakan batasan 300 sampai 500, 3 sampai 5 poin. Atau ya, atau pakai persentase 1 sampai 2%. Ini yang masih wajar. Tentu seiring waktu nanti pengalaman kita bertambah, skill kita bertambah, tidak harus begini, nanti bisa lebih tinggi ya. Itu berarti punya kemampuan lebih ya. Jadi mental kita sudah terlatih, tingkat kecemasan kita juga sudah mulai stabil, kita sudah mulai ada keberanian, mulai ada mental yang cukup untuk kita meresikukan lebih. Karena dengan meresikukan lebih itu tentu potensinya juga lebih ya. Tapi semuanya nanti bertahap, jangan langsung tiba-tiba kita menggunakan resiko yang tinggi karena sangat beresiko juga nanti. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba kita tidak SL tiba-tiba melesat? Ya, diingat pasar itu tidak ada pergerakan yang tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat, kecuali ada news yang berdampak besar. Jarang kalau siang ya, pagi siang itu tiba-tiba melesat dengan cepat itu jarang sekali. Kalaupun ada itu prosesnya kecil sekali. Jadi kalau pagi biasanya sampai siang walaupun nanti menguat itu, dia akan bertahap begini. Kalau naik dia akan terus begini. Nah, akan Mm. bertahap begini. Sehingga kalau kita jeli melihatnya, kita pasti ketemu. Ya, nanti ada fase-fase nanti yang dilewati. Sehingga nanti kalau kita entry, kalau kita punya posisi, kemudian di malam hari ada kalender ekonomi, kalau kita lihat jadwal beritanya jam sekian 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 itu, ya kita harus berhati-hati ya, diusahakan secepatnya exit dari market ya, jelang-jelang berita itu ya, paling tidak 30 menit sebelum rilis berita yang Mm. dampaknya signifikan ya. Karena nanti suatu saat kita akan menemukan pergerakan yang tiba-tiba dengan cepat dia bergerak, dan itu rata-rata nanti pas jelang-jelang berita atau pas rilis berita. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa menempatkan jarak ini lebih lebih panjang dari yang di atas ya. Kalau di atas 400 maka kasih lebih 500, sehingga di sini kita nanti exit semuanya ya, kita exit semuanya. Yang buy itu di SL, kemudian yang sell itu di TP. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa menempatkan jarak ini lebih lebih panjang dari yang di atas ya. Kalau di atas 400 maka kasih lebih 500, sehingga di sini kita nanti exit semuanya. Yang buy itu di SL, kemudian yang sell itu di TP. Matematisnya kalau yang buy itu kan ruginya 400 tambah 500 itu 900 dikalikan misalkan lotnya 0,1, maka minusnya adalah $90. Sementara yang sellnya itu jaraknya 500 ya.
500 dikali lotnya misalnya 2 kalinya 0,2. Maka ini dapat plus 100. Sehingga dari minus 90 plus 100 kita masih dapat untung ya sekitar 10 dolar. Beda kalau kita pakai SL langsung ya. Di SL di sini maka lot 0,1 minus langsung 40 dolar. Kita langsung pasti rugi 40 dolar. Nah, 40 dolar ini nanti kita harus recovery ya. Kita harus melakukan upaya lagi untuk menempatkan posisi baru dan seterusnya nanti ya setidaknya ditutup di atas minusnya itu. Namun untuk mencari peluang terkadang bisa lebih panjang. Ya mungkin marketnya masih datar sehingga kita harus menunggu lama berjam-jam berjam-jam. Ya. Tidak semua trader juga nanti punya kesabaran yang tinggi sehingga tidak bisa melewati fase menunggu tadi. Begitu dia tidak sabar menunggu, dia tinggal, ternyata peluangnya muncul. Begitu muncul peluang kita tidak tahu, tahu-tahu begitu kita buka lagi ternyata sudah terlambat lagi. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya kita siapkan saja. Misalkan kalau kita tidak banyak monitor, ya kita tempatkan. Begitu kita menempatkan sell, pertimbangkan ya dari sisi naik sampai di mana, turun sampai di mana. Hitung semuanya ya. Ini targetnya di mana ya. Supportnya di sini misalkan. Ini TP di sana. Tempatkan langsung. Resikonya di mana? Kita tempatkan langsung SL. Itu sudah. Kalau nanti seandainya yang kena SL ya sudah resiko sudah kan sudah kita hitung. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya switch ya, switching. Bagian dari recovery yang kita tetap melakukan upaya untuk meminimalisir tingkat kerugian atau memperkecil kerugian itu dengan melakukan entry berikutnya. Kemudian kita boleh menghitung atau bahkan kita di awal itu hitung dulu resikonya, misalkan kita di angka 400 atau mungkin kita tidak menghitung tapi kita melihat monitor di sana pergerakannya nanti ketika mencapai batas PIP yang kita tentukan, maka di situ kita melakukan switch. Switch itu adalah mengganti posisi yang lama diganti, jadi selnya itu di SL, ditutup selnya di harga ini. Jadi misalnya kan ini 2020 berarti ini 2024 ini ya. Di switch di sini di harga ini SM di harga yang sama kita bisa menentukan posisi buy lagi. Kalau ini menunggu sampai di sana tersentuh berarti kita SL dan kita buy langsung eksekusi. Tapi kalau sebelum ini terjadi dia masih begini, posisi sudah tersentuh, kita menghitung dulu. Nah, ini pakai pending namanya, buy stop. Kasih buy stopnya itu lotnya boleh sama, boleh lebih tinggi ya. Yang jelas di sini ada SL dari sell. Sehingga targetnya nanti minimal sama. Kalau kita lotnya sama, maka ini targetnya minimal sama 400. Ya, harusnya lebih tinggi untuk bisa mendapat keuntungan ya. Kita ambil 500 sudah lebih baik.